Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Di sini saya Bunga Nur Iksani dengan NIM 2131111134, kelas Pendidikan Agama Islam 3D. Nah, di sini saya akan memberikan atau mereview dari artikel buku. Nah, judulnya tuh Teacher Series in Comparison with Other Occupational Group. Nah, jadi intinya tuh nanti kita akan membahas terkait gaji guru, di mana gaji guru itu dibandingkan dengan kelompok pekerjaan yang lain. Gitu. Pasti menarik banget ya teman-teman. Jangan lupa disimak videonya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu terkait penurunan profesi guru. Nah, jadi pada tahun 1980-an itu ternyata teman-teman itu terjadi penurunan profesi guru. Jadi hanya sedikit yang menjadi guru, istilahnya kayak gitu. Nah, ini ada salah satu laporan yang berisi kayak gini. Jadi sekitar 8 negara itu mengalami situasi atau kondisi kekurangan guru. Nah, survei ini dari OECD pada sebuah sekolah menengah atas atau SMA itu mengubah atau melaporkan bahwa 49% dari siswa di negara itu hanya sedikit yang berpartisipasi dalam pembelajaran dan mereka itu terbukti kesulitan belajar. Nah, ini karena apa? Karena guru-guru di sana itu hanya sedikit yang berkompeten dan sangat membutuhkan guru-guru yang berkualitas, khususnya di bidang TIK atau teknologi. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih kok bisa penurunan guru itu terjadi? Nah, salah satu faktornya itu yaitu ada struktur usia dari seorang guru tersebut. Jadi gini, maksudnya salah satu alasan kekurangan ini kan struktur profesi guru. Jadi penuaan profesi guru ini mungkin sebagian dijelaskan oleh penurunan jumlah murid selama tahun 1980-an. Nah, pada tahun 1960-an telah melihat tingkat kelahiran yang sangat tinggi sehingga perekrutan guru pun juga besar pada umumnya di mana-mana, khususnya di Uni Eropa gitu. Nah, akibat dari ini kemajuan karir staf sejak saat itu tidak diimbangi dengan apa? Dengan perekrutan guru yang lebih mudah secara signifikan. Nah, mengingat posisi saat ini diharapkan masa pensiun dalam beberapa tahun mendatang. Dalam situasi saat ini penting sekali untuk memastikan bahwa perencanaan, penawaran dan permintaan guru dikelola untuk memenuhi persyaratan profesional di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi pada saat itu tuh yang bisa banyak kelahiran tetapi hanya sedikit yang mendapat atau menjabat sebagai pensiunan, seperti itu. Kemudian problematika guru. Wah, menarik ini. Apa sih problematika guru ini? Nah, ternyata di tahun-tahun mendatang tadi kan sudah berbicara terkait penurunan guru. Nah, itu karena faktornya itu dengan penuaan usia guru. Nah, sekarang problematika guru ternyata di tahun-tahun yang mendatang satu masalah penting yang dihadapi kebijakan pendidikan adalah mengatasi penggantian sebagian besar guru. Maksudnya apa? Ada dua kekhawatiran. Ini salah satunya berkaitan dengan jumlah guru. Jadi ada kekhawatiran khusus tentang kekurangan guru berbagai bidang seperti matematika,
sains, TIK, dan bahasa. Kemudian masalah kekurangan guru tampaknya paling akut di sekolah yang melayani masyarakat yang kurang beruntung atau terisolasi seperti itu. Kemudian kekhawatiran yang lain atau yang kedua itu lebih kualitatif ya teman-teman, dan mencerminkan tren atau komposisi tenaga kerja guru dalam hal latar belakang akademik, jenis kelamin, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti itu. Jadi penuaan ini masih ada sangkut pautnya sedikit dengan penuaan yang tadi. Jadi penuaan tenaga pengajar memperoleh kekhawatiran perekrutan. Rata-rata 26% guru sekolah dasar dan 31 guru sekolah menengah di negara-negara UI berusia di atas 50 tahun dan banyak yang akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Jadi intinya guru-guru saat itu 50 tahun sedangkan belum ada pergantian guru. Jadi pada saat itu terjadi krisis guru dan mungkin akibatnya pada saat itu akan mengalami penurunan yang sangat drastis karena pergantian guru itu belum ada, sedangkan guru yang menjabat sebelumnya itu sudah hampir mencapai usia pensiun. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait apa sih faktor terkait dengan menurunnya guru, dan terkait tadi kan ada penuaan. Nah ini aku perjelas lagi bahwasannya ada 3 faktor yang memengaruhi atau ada sangkut pautnya dengan penurunan guru. Ini ada 3. Yang pertama itu terjadi kesulitan dalam menarik minat siswa untuk mengikuti pendidikan guru. Nah, ini sangat berpengaruh banget untuk regenerasi ke depan. Karena apa? Karena ketika guru sudah hampir mencapai usia pensiun sedangkan tidak ada murid atau siswa yang menjabat lagi, otomatis tidak ada regenerasi untuk menggantikan guru yang sebelumnya seperti itu. Dan akibatnya telah terjadi tempat kosong pada program pendidikan guru, dan terlebih lagi persyaratan masuk untuk perguruan tinggi di PTN atau di PTS atau di mungkin di sains dan lain-lain itu telah diturunkan. Jadi ini berakibat banyak. Yang pertama tadi kan ada tempat kosong, ada program pendidikan guru, jadi pendidikan guru itu kosong karena nggak ada minat siswa yang mau di pendidikan. Yang kedua itu persyaratan masuk untuk di prodi atau program kuliah itu telah diturunkan seperti itu. Dan ini sangat penting banget untuk mahasiswa atau untuk siswa-siswa ini untuk meneruskan regenerasi dari seorang guru seperti itu. Nah, faktor yang kedua itu apa sih? Faktor yang kedua itu ternyata belum dilakukannya langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Nah, masalah ini masalah apa? Masalah kelangkaan. Nah, masalah kelangkaan tersebut jadi dengan menambah jumlah tempat-tempat yang tersedia untuk program pendidikan guru. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya masih ada sangkut pautnya. Poin yang pertama tadi kan terkait minat siswa yang mau mengambil, ibaratnya mengambil FKIP atau ilmu pendidikan seperti itu. Nah, jadi yang kedua ini terkait tempatnya. Jadi kalau pemerintah tidak menyediakan tempat-tempat atau instansi-instansi yang berkompeten untuk mencetak atau meregenerasi guru, jadi ini tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini jumlah siswa yang cukup mungkin telah menyelesaikan pendidikan guru tetapi tidak pernah mulai bekerja sebagai guru. Ini maksudnya apa? Seorang mahasiswa yang mungkin sudah lulus dari guru ternyata itu belum sepenuhnya mendapatkan pekerjaan seperti guru. Nah, ini juga menjadi PR teman-teman semua. Jadi banyak kasus ketika seseorang mengambil pendidikan guru atau mungkin FKIP
Kalau di PTN mungkin ada, kalau di UIN kita itu namanya di FIT, kalkulasi ilmu tarbiyah, yang khusus di pendidikan. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi guru nantinya, tapi ikhtiar kita yaitu akan menjadi guru, seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah PR kita masing-masing dan PR untuk lembaga pendidikan, seperti itu ya. Dan yang lain itu telah meninggalkan mengajar setelah hanya beberapa tahun dalam profesi. Jadi sebenarnya tidak hanya mengajar saja, tapi kita juga sebagai teladan, kita sebagai role modelnya seorang murid, seperti itu. Jadi bukan hanya mengajar terus beberapa tahun sudah selesai profesinya, bukan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini ada faktor yang belum disebutin ternyata teman-teman, yaitu faktor gaji. Nah, gaji ini mungkin sangat rumit ya teman-teman, dan gaji ini banyak diasumsikan bahwasannya perkembangan gaji guru itu kurang menguntungkan daripada negara lain atau profesi lain yang sebanding, seperti itu. Jika memang demikian, setidaknya ada dua konsekuensi yang jelas. Pertama apa? Pertama itu guru yang berpraktik mungkin meninggalkan profesinya untuk pekerjaan yang lebih menguntungkan. Nah, yang kedua, karena daya tariknya dari sebuah profesi untuk calon siswa seringkali agak tergantung pada gaji yang prospektif, kaum muda mungkin kurang termotivasi untuk memilih karir menjadi seorang guru, seperti itu ya, karena ya tetap pada gaji ini, bermula pada gaji. Nah, yang kedua ini bahasan yang kedua tentang gaji, yaitu daya tarik profesi guru terkait dengan alasan anak muda memutuskan untuk menjadi guru. Ada sejumlah besar faktor berbeda mempengaruhi orang muda memutuskan untuk menjadi guru. Dalam penelitian ternyata tentang alasan menjadi seorang guru, telah terbukti bahwa banyak guru yang memilih profesi guru karena mereka ingin berurusan dengan anak-anak. Nah, ini berarti tidak dengan gaji, seperti itu ya. Nah, ini berarti pokok yang kedua ya, baru pokok yang kedua tentang gaji. Gaji mungkin bukan alasan utama bagi kaum muda untuk menjadi guru, tetapi memiliki pengaruh terhadap pilihan karir profesional mereka. Tampaknya gaji guru relatif terhadap orang-orang di pekerjaan lain yang memiliki pengaruh yang lebih besar pada keputusan guru untuk kembali mengajar dengan gangguan karir dan untuk tetap di profesi dari satu keputusan untuk menjadi guru. Jadi istilahnya gaji tersebut memiliki dua perspektif. Yang pertama itu guru itu dikenal dengan gaji yang sedikit, banyak besar tapi gajinya sedikit, tapi banyak yang mengatakan juga nanti gaji juga akan sepadan dengan pekerjaannya. Jadi kita mengajar gajinya ya segitu, maksudnya masih sebanding lah, jadi seperti itu. Nah, jadi profesi guru itu harus mampu bersaing dengan pekerjaan lain dalam menarik minat dan bakat. Jadi intinya walaupun gajinya kurang menguntungkan, tetapi profesi guru itu harus mampu bersaing dengan pekerjaan yang lain dalam menarik minat dan bakat, supaya bisa menciptakan regenerasi. Oke, selanjutnya yang kita bahas yaitu indikator yang sebenarnya digunakan untuk laporan kemajuan. Yang pertama itu usia guru. Nah, tadi udah dijelaskan bahwasanya penuaan guru itu sangat berpengaruh, penuaan terhadap pensiunan tadi juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Terus yang kedua itu apa? Yaitu jumlah anak muda. Nah, anak muda ini juga sangat-sangat berpengaruh karena ya anak muda merupakan tonggaknya suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa itu dipegang oleh anak muda. Nah, yang terakhir yaitu rasio murid terhadap staf pengajar. Ini juga sangat penting banget. Nah, poin selanjutnya mungkin bukan gaji dari suatu profesi ya teman-teman, bukan gaji dari suatu profesi, melainkan bagaimana gaji ini dibandingkan dengan gaji orang lain, seperti itu. Yang udah disampaikan tadi bahwasanya profesi guru juga harus mampu bersaing dengan pekerjaan yang lain dalam menarik minat dan bakat. Tapi kalau dibandingkan mungkin kurang sepadan
teman-teman. Kalau untuk gaji, kalau dibandingkan itu mungkin kurang sepadan ya. Ini udah selesai pembahasan terkait kenapa ada penurunan guru dan terkait gaji tadi ya teman-teman. Tapi nanti selanjutnya akan dibahas oleh materi yang selanjutnya, yaitu rekan saya. Nah, ini ada beberapa dari penelitian itu ada beberapa data. Yang pertama ada data dari UNESCO, yang kedua data dari OECD, yang ketiga data dari Uni Eropa, yang keempat atau yang terakhir yaitu data dari studi UBS. Nah, ini nanti menghasilkan hasil yang sangat berbeda-beda dan sementara hasil sementara itu untuk pekerjaan lain, untuk pekerjaan lain guru itu mungkin berarti bahwa gaji yang sebenarnya mungkin telah meningkat atau dikecilkan. Jadi belum ada kesepadanan informasi atau informasi yang selaras di antara keempat itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman.